Shalom, selamat berjumpa di Kontekstua Bible Reading. Pagi ini kita sampai kitab 1 Tawarikh pasal 29, pasal terakhir dari 1 Tawarikh. Berkatalah Raja Daud kepada jemaah itu, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia bait itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, batu permata syoham dan bermata tatahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal dan sangat banyak bualam. Lagi pula oleh karena cintaku pada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri 3.000 talenta emas dan emas ofir dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan, yakni emas untuk barang-barang emas dan perak untuk barang-barang perak, dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Lalu kepala puak dan para kepala suku Israel dan para kepala pasukan 1.000 dan pasukan 100 dan para pemimpin pekerjaan untuk raja menyatakan kerelaannya. Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah 5.000 talenta emas dan 10.000 dirham, 10.000 talenta perak dan 18.000 talenta tembaga serta 100.000 talenta besi. Siapa yang mempunyai batu permata menyerahkannya kepada Yehiel, orang Gerson itu untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersuka cita. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu lah segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebab kami adalah orang asing di hadapan-Mu dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi dan tidak ada harapan. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi nama-Mu yang kudus adalah dari tangan-Mu sendiri dan punyamulah segala-galanya. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, Bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umat-Mu dengan yang demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Dan kepada Salomo anakku, berikanlah hati yang tulus, sehingga ia berpegang pada segala perintah-Mu dan peringatan-Mu dan ketetapan-Mu, melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang persiapkan telah kulakukan. Kemudian berkatalah Daud kepada segenap jemaah itu,
Pujilah kiranya Tuhan Allahmu. Maka segenap jemaat itu memuji Tuhan Allah nenek moyang mereka. Kemudian mereka berlutut dan bersujud kepada Tuhan dan kepada Raja. Keesokan harinya mereka mempersembahkan korban sembelihan dan korban bakaran kepada Tuhan, yakni 1.000 ekor lembu, 1.000 ekor domba jantan, dan 1.000 ekor domba muda dengan korban-korban curahannya, dan sangat banyak korban sembelihan demi seluruh Israel. Lalu mereka makan dan minum pada hari itu di hadapan Tuhan dengan sukacita besar. Kemudian menyatakan untuk kedua kalinya Salomo anak Daud sebagai raja dan mengurapi dia bagi Tuhan sebagai raja dan Sadok sebagai imam. Kemudian duduklah Salomo sebagai raja menggantikan Daud ayahnya di atas tahta yang ditetapkan Tuhan. Ia mendapat kemujuran sehingga setiap orang Israel mendengarkan perkataannya. Lalu semua pemimpin dan pahlawan juga semua anak Raja Daud mengakui kekuasaan Raja Salomo. Tuhan membuat Salomo luar biasa besar di mata seluruh orang Israel dan mengaruniakan kepadanya keagungan kerajaan seperti tidak pernah ada pada semua raja sebelum dia yang memerintah atas Israel. Demikianlah Daud bin Isai telah memerintah atas seluruh Israel, yang memerintah atas orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun, dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya. Lanjut umurnya penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naik rajalah Salomo anaknya menggantikan dia. Sesungguhnya riwayat Raja Daud dari awal sampai akhir tertulis dalam riwayat Samuel Pelihat itu, dan dalam riwayat Nabi Nathan, dan dalam riwayat Gad Pelihat itu, beserta segala hidupnya sebagai raja dan kepahlawanannya dan keadaan zaman yang dialaminya dan dialami Israel dan segala kerajaan di negeri-negeri lain. 1 Tawarikh dan 2 Tawarikh berisi menceritakan raja-raja Yehuda yang takut Tuhan, yang berbuat baik kepada Tuhan. Di 1 Tawarikh 29 kita melihat kisah Daud di akhir hidupnya. Di pasal 29 ini dilanjutkan dengan pergantian Salomo menjadi raja dan Daud mati. Apa yang kita bisa pelajari dari akhir hidup Daud ini? Yang pertama, kita melihat apa yang menjadi standar keberhasilan Daud di dalam hidupnya ini. Ternyata di akhir hidupnya dia mempersiapkan membangun rumah Tuhan. Niat yang sudah disiapkan itu dari awal, dia berani untuk menyediakan begitu besar apa yang harus diberikan untuk rumah Tuhan. Niat ini disampaikan kepada anaknya Salomo, karena dia tidak dikehendaki Tuhan untuk membangun rumah Tuhan. Yang Tuhan izinkan adalah Salomo yang akan membangun rumah Tuhan, karena Daud tangannya penuh darah. Maka kita bisa melihat standar keberhasilan Daud di dalam dia hidup adalah untuk Tuhan. Hidup ini untuk rumah Tuhan. Dan yang kedua, kita bisa melihat pada akhir hidup Daud, warisan apa yang dia akan berikan kepada anak-anaknya. Seringkali orang yang sudah menjadi raja, menjadi kaya, menjadi pandai, dan memiliki segalanya, seringkali berpikir, kalau nanti saya mau mati atau saya mati, warisan yang saya berikan kepada anak-anaknya adalah kepandaian, kekayaan, kehormatan, dan kejayaan. Dan biarlah anak-anakku nanti luar biasa untuk hidup senang dan bahagia. Tapi kalau lihat dari sisi Daud, kita bisa menteladani
bahwa pada akhir hidupnya dia mewariskan pada Salomo, yaitu pekerjaan Tuhan yang besar. Salomo dinasehati dan dipersiapkan untuk membangun rumah Tuhan yang pertama untuk Tuhan. Kalau dia sampai mengganti menjadi raja Israel, dia yang pertama bangun rumah Tuhan. Ini yang dipesankan Daud. Maka kita bisa melihat apa yang didoakan Daud di ayat 10. Daud pun mendoakan, biarlah anakku berikan hati yang tulus, sehingga ia berpegang pada segala perintah-Mu. Dan ini warisan yang diberikan Daud pada Salomo, yaitu berpegang pada firman Tuhan, tulus, ikhlas, hati yang tulus, yang hidup takut Tuhan, taat pada Tuhan. Ini yang didoakan oleh Daud. Jadi dari sini kita bisa melihat kebaikan Daud dalam meninggalkan warisan. Maka kita bisa bertanya setiap pribadi, warisan apa yang nanti akan saya berikan bagi anak cucu selanjutnya? Apakah sudah mendidik dan memesankan, mendoakan, memberikan untuk Tuhan, pekerjaan Tuhan, nasihat untuk takut Tuhan, hidup benar dalam Tuhan? Dan ini yang diwariskan Daud pada akhir hidupnya, yang diceritakan di 1 Tawarikh 29. Lalu teladan yang diberikan Daud bagi anak dan bangsanya, apa yang kita bisa melihat? Dia membangun rumah Tuhan supaya hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan bisa disembah dan hadir di rumah Tuhan itu, mengutamakan Tuhan. Mengapa Daud ini membangun rumah Tuhan dengan memberikan yang mahal bagi Tuhan, yang terbaik bagi Tuhan? Kita melihat di 1 Tawarikh 22 ayat 14, di situ Daud menyiapkan dalam emas saja disiapkan 100.000 talenta emas. Itu yang dia siapkan. Jadi standar di dunia ini, nilai yang tinggi yaitu selalu di standar dari emas. Emas, ya, kita melihat kekayaan negara dilihat dari bagaimana cadangan emasnya. Memiliki emas berapa ton yang ada, itu standar kekayaan. Dan di dalam membangun rumah Tuhan, Daud sudah siapkan begitu besar emas itu. Dan di pasal 29, karena tidak diceritakan di 2 Samuel, di Tawarikh ini lebih detail, Daud mengatakan, karena cintaku kepada rumah Allahku, maka aku sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan dari perak itu. Emas aja katakan di sini 3.000 talenta emas. 3.000 talenta emas, kalau 1 talenta itu 34 kilo, ini jumlahnya 122,4 ton. Ya, kalau kita lihat itu ton di kurs, kalau kurs emas hari ini 1 kilo 1,2 miliar, itu bisa di total kira-kira 122,4 triliun. Itu dari pribadi Daud, bukan dari emas yang lain, tapi dari pribadi Daud memberikan itu hanya emasnya, belum perak, belum yang lain, tapi dari emasnya katakan itu segitu banyak. Dan Daud juga memotivasi umat Tuhan, orang Israel, suku-suku Israel,
untuk menyerahkan untuk rumah Tuhan ini, dan terkumpul 5.000 talenta emas. Sudah bisa bandingkan, dari pribadi Daud ada 3.000, dari umat Israel 5.000, 3 banding 5. Ini raja bisa terlihat kekayaannya. Kalau dia dihitung kekayaan raja bisa ya mungkin hampir seluruhnya diberikan untuk rumah Tuhan. Kalau umatnya aja 5.000 talenta, Daud 3.000 talenta, seluruhnya diberikan untuk Tuhan. Jadi ini satu contoh teladan yang diwariskan Daud kepada Salomo dan bangsanya. Dia di akhir hidupnya memberikan seluruh hidupnya bagi Tuhan. Kenapa Daud berani memberikan seluruh hidupnya bagi Tuhan? Karena kita melihat yang diberikan Daud adalah emas dan segala yang ada. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau dia berani memberikan emas dan segalanya, seluruhnya untuk Tuhan, di situ hatinya berada. Kita melihat kualitas bukan kuantitas. Di perjanjian baru Tuhan Yesus memuji seorang janda yang berani memberi 2 peser untuk rumah Tuhan, dan Tuhan Yesus memuji dia memberi lebih banyak dari segalanya karena dia memberi seluruh hidupnya. Dan ini yang menjadi contoh bagi anak dan seluruh umat Israel, karena Daud cinta pada rumah Tuhan. Ini yang pertama alasannya. Alasan yang kedua, mengapa Daud berani memberikan seluruhnya bagi Tuhan? Alasan yang kedua, dia katakan di ayat 14, dia katakan, siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu lah segala-galanya, dari tanganmu lah sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Inilah kesadaran dari Daud yang mengenal siapa dirinya, dan kalau dia memberikan yang banyak, bukan satu kebanggaan dia, bukan hasil jerih payah dia menjadi raja, bukan hasil korupsinya dia memeras rakyat sebagai raja, bukan hasil tipuan yang membuat dia kaya lalu diberikan pada Tuhan, tapi dia menyadari bahwa segala yang ada, yang begitu banyak dipersembahkan untuk Tuhan, sesungguhnya segala sesuatu milik Tuhan, segala sesuatu itu dari Tuhan, dan sudah selayaknya kalau dipersembahkan untuk Tuhan. Inilah alasan Daud memberikan seluruh hidupnya bagi Tuhan. Karena itu dia pesankan pada Salomo untuk tulus ikhlas, dan dia pesankan pada semua umat Tuhan untuk memberi dengan bersukacita. Yang kedua, memberi dengan kerelaan. Ketiga, memberi dengan tulus hati. Keempat, memberi dengan sukarela. Itu motif yang benar. Kalau dia menyadari ia mendapat segala sesuatu dari Tuhan, dia memberikan itu pasti kerelaan, sukacita, dan tulus hati, tidak ada pamrih apapun. Maka dengan kesadaran itu Daud bisa katakan dengan pujian syukur, ya Tuhan, punya-Mu kebesaran dan kekayaan. Biarlah kita akan menyanyikan lagu ini. Biarlah kita seperti Daud pagi ini. Kebesaran dan kejayaan, ya Tuhan, punya-Mu kebesaran
ucapan syukur Daud. Karena itu amanat teks pagi ini jelas bahwa Tuhanlah yang memiliki kebesaran, hormat, kuasa, kemuliaan. Tuhanlah yang memiliki segala-galanya yang patut disembah, dan Tuhanlah yang memberi segala-galanya bagi kita masing-masing. Maka orang yang percaya mencintai Tuhan, maka sepenuh hidupnya untuk Tuhan. Biarlah kita mau aplikasikan pagi ini. Apakah saya menyadari segala-segala yang kita miliki dari Allah? Apakah saya siap memberi segala-galanya bagi rumah Tuhan, bagi Tuhan? Dan inilah yang patut kita ajarkan. Dan apakah saya selalu bersyukur, memuji kebesaran Tuhan? Bersyukur, selalu memuji kebesaran Tuhan. Amin. Mari kita responi dengan pujian, anugerah-Mu mempesonaku, Tuhan Kau sungguh besar. Kita terus bersyukur bahwa apa yang ada pada kita itu adalah kasih karunia Tuhan. Biarlah kita mau terus siap memberi yang terbaik untuk Tuhan, untuk pembangunan rumah Tuhan, untuk selalu bersyukur kepada Tuhan apapun keadaan kita. Ketika kita bersyukur, ada kuasa yang bekerja, ada sukacita yang turun atas kita. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Bapa, aku bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau kejadianku dahsyat, kalau Tuhan memberikan anugerah atas segala yang aku miliki, yang aku rasakan, hidup yang aku dapatkan ini karena kasih karunia Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan boleh menyadari semua adalah anugerah Tuhan. Ajar kami untuk memberikan yang terbaik di dalam hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan, terutama Tuhan untuk pembangunan rumah Tuhan, untuk Tuhan hidup memperkenankan hati Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Biarlah kami terus diberikan hati yang selalu bersyukur, selalu berterima kasih karena Tuhan baik, karena Tuhan baik bagi kami. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.